Pokok bohong, saya tadi sore ke Polres Situbondo, bertemu dengan Kasat Reskrim dan KBO, bertanya apa ada panggilan pemeriksaan dari Polres Situbondo. Apa jawaban Kasat Reskrim dan KBO? Tidak ada panggilan, pokok bohong. Ternyata dari Polres membuktikan bahwa pokok bohong, saya obrol-obrolan di kantor Tamami Group. Enggak, artinya begini, apakah dia itu menanyakan kepada jenengan bahwa dia atau leluhur ini pernah dipanggil atau diundang dan jenengan mengatakan tidak pernah. Tidak pernah nanya seperti itu. Tidak pernah nanya seperti itu. Nah, itulah. Kemudian dari rekan-rekan desa Kela yang dikomandoi oleh Pak Sebagai selaku ketua, terima kasih sudah bersilaturahmi. Tujuannya untuk menanyakan terkait beberapa hal terkait penanganan perkara, betul ya? Siap. Ya. Kemudian tadi saya barusan minta petunjuk Pak Kapolres, beliaunya ada kegiatan verifikasi karena kan kemarin ada daerah pindah verifikasi data untuk persiapan seragam dan untuk dimandatkan Pak Kapolda dan saya untuk bertemu dengan teman-teman. Kalau semisal ditunggu dia nanti kegiatannya dia nggak tahu seberapa. Iya. Dan berkenan kalau kalian sudah bertemu dengan Kasat Indah dan Kasat Reskrim, mungkin apa yang disampaikan silakan nanti kami tampung. Siap. Mungkin silakan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kasat Intel dan Bapak Kasat Reskrim. Ini anggota kami masih belum mengenal Bapak Kasat Reskrim yang baru. Beliau menggantikan dari Pak Agus. Sesungguhnya tujuan kita bukan langsung kepada Pak Kapolres, karena sesungguhnya kalau saya dengan Pak Kapolres bisa sewaktu-waktu saya ketemu. Cuman karena memang kita belum kenal Pak Kasat, maka namanya tak kenal maka tak sayang. Nah, prinsipnya adalah BP Sakera itu partnership dari Polres Situbondo. Nah, tadi Pak Kasat bilang pada saya bahwa diwakilkan. Sesungguhnya kalau bagi saya pribadi dan bagi rekan-rekan dari BP Sakera yang saya ajarkan, sebisa mungkin pimpinan tidak direpotkan. Itu prinsipnya. Kalau memang kita bisa berkomunikasi dengan yang paling bawah, kita cukup berkomunikasi dengan yang paling bawah. Ya Pak Kasat ya. Terus kalau kita mau ketemu dengan pimpinan sesungguhnya bukan dalam format seperti ini, tapi kita ngopi-ngopi, guyon-guyon. Itu Pak Kasat Intel ya. Pak Kasat yang sangat saya hormati,
seperti dalam surat yang saya berikan, ada beberapa poin yang ini saya sertakan, yang mungkin Pak Kasat juga sudah membacanya. Poin yang di atas ini adalah poin yang paling krusial. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih pada Polres Situbondo, bahwa Polres Situbondo di bawah kepemimpinan Pak Imam itu sudah berhasil mengentaskan beberapa perkara berat atau laporan yang menurut saya ini tidak mudah untuk diselesaikan karena banyak faktor yang harus dilalui oleh teman-teman penyidik. Namun alhamdulillah ini bisa diselesaikan. Yang pertama adalah kasus tambang liar, di mana tambang liar ini saya laporkan tahun 2017, alhamdulillah akhirnya bisa terselesaikan dengan di tahap 2-nya kasus tambang liar. Yang kedua adalah terkait dengan laporan 263 ijazah palsu Kades Batam. Ini adalah menurut saya prestasi yang luar biasa yang harus saya sampaikan, karena saya harus objektif dalam hal penilaian. Oleh karenanya saya berharap banyak sesungguhnya kepada Kapolres untuk memberikan reward kepada reskrim dalam hal ini, dan terhadap unit-unit yang memang sudah bekerja secara maksimal. Kenapa? Tujuan reward itu agar supaya kinerja dari reskrim ini, dalam hal ini satuan reskrim, itu bisa ada komparatif dari setiap unit, dan gitu loh. Tapi kalau misalnya tidak ada reward, maka akhirnya ya seperti ini yang terjadi, di mana ada beberapa unit yang bekerja keras, ada beberapa penyidik yang bekerja keras, ada unit yang tertentu yang bekerja letoy atau bekerja tidak maksimal, gitu. Kenapa? Karena reward dan punishment ini kurang diterapkan. Jujur saya setelah ada komunikasi baik dengan Polres Situbondo, saya tidak pernah melakukan namanya dumas ke atas. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa dumas itu menurut saya itu hanya persoalan administrasi saya, dan itu tidak saya lakukan. Itu Pak Kasat ya. Menjadi persoalan adalah di mana atensi dari Kapolres tidak diterjemahkan dengan baik oleh penyidik. Gitu Pak Kasat. Kapolres yang mengatensi tentang beberapa kasus, terutama dalam notis yang saya berikan, yaitu terkait dengan rencana gugatan saya Citizen Lawsuit, itu betul-betul atensi baik dari Kapolres, Kapolda, dan Mabes. Karena surat saya sudah nyampe notis itu sebagai syarat dari gugatan CLS yang harus saya lakukan. Tapi faktanya yang terjadi adalah ternyata unit yang memegang dari kasus notis tersebut EGP. Gitu. Kenapa saya katakan EGP? Saya langsung sebutkan saja unit PIDU. Saya itu hampir setiap minggu berkomunikasi, bahkan saya datang ke unit PIDU untuk menanyakan perkembangan Pak Kasat. Gitu. Untuk menanyakan perkembangan. Memang terus terang saja di unit PIDUM itu dua kasus ini ya tidak kalah beratnya dengan Pitsus. Dalam hal ini adalah pada waktu itu kita tidak kalah berat. Tapi kalau yang di unit Peter itu progresnya ada Pak Kasat. Progresnya itu ada, perkembangannya itu ada. Yang terjadi di unit PIDUM ini berbeda. Jangankan perkembangan, menyita alat bukti saja itu tidak berani. Gitu loh Pak Kasat. Menyita alat bukti saja itu tidak berani. Alat bukti yang saya maksud adalah AJB, akta jual beli. Itu tidak berani. Padahal penyidikannya sudah 2 tahun ini. Nggak main-main, sudah 2 tahun. Gitu loh Pak Kasat. Lah, saya selalu mengadakan komunikasi yang baik, karena menurut saya tidak harus mengganggu pimpinan.
Karena pimpinan saya tahu persis pekerjaannya cukup banyak. Gitu. Bukan karena saya tidak mau bertemu, tapi kalau saya bertemu hanya berbicara tentang Kaptipmas Situbondo, bagaimana saya mengambil peran serta anggota saya dan GP Sakera ini untuk membantu bersama-sama menjaga Kaptipmas di Situbondo, bukan kasus. Dan atensi ini sejak zamannya Kapolres awal, dilanjut dengan Kapolres Sugandi, dan sekali juga dilanjut dengan Pak Kapolres Imam. Makanya saya katakan mungkin ini sudah jodohnya kita. Ketika Pak Imam baru 1 hari nyampe di Situbondo, kita sudah melakukan audiensi dengan kasus yang ditangani oleh kita. Dan sekarang ketika Pak Imam harus pindah dari Situbondo, kasusnya tidak berbeda ketika Pak Imam pertama kali nyampe di Situbondo, yaitu dalam kasus pembunuhan yang ada di kandang. Ya, ada perubahan. Gitu. Lah, yang kasus di 263 ini, seperti yang saya katakan, makanya saya itu sedih sekali kalau misalnya Polres Situbondo yang memiliki kekuatan dan dilindungi oleh undang-undang tidak berani melakukan sesuatu hal di mana itu menjadi sebuah kewajiban. Sampai kami sebagai pelapor yang harus bersusah payah untuk menyiapkan namanya bukti surat. Ya, dan itu pun tidak asli, tapi kami menggunakan Instagram yang kami bayar itu. Dan kami harus melalui petun untuk mendapatkan namanya AJB tersebut. Gitu loh Pak Kasat. Nah, alasan yang pertama adalah AJB ini ditangani atau dipegang oleh namanya PPAT, ya. Dan yang kebetulan satu orang ini menjabat sebagai PPAT dan notaris. Gitu. Nah, ternyata ketika mengajukan surat penetapan kepada pengadilan, itu ada kendala di masalah tentang bagaimana notaris itu tidak boleh memberikan itu. Oke lah, saya hormati itu. Tapi AJB ini kan juga dipegang oleh orang sipil, yaitu terlapor. Itu Pak Kasat, yaitu terlapor. Dan ini tidak dilakukan. Saya tahu karena terlapor ini adalah keluarga kaya raya di Situbondo. Orang kaya raya ini, bukan orang biasa ini. Gitu. Beli alun-alun mungkin dia kuat. Tapi persoalannya apakah kita ini selemah itu menghadapi sebuah persoalan. Nah, ketika ini saja sudah kami dapat dengan upaya kami, dengan tanda tangan basah dari seorang hakim, itu pun belum ada peningkatan status. Belum ada Pak Kasat. 2 tahun loh, bukan main-main kita. Apakah mungkin Polres Situbondo menganggap saya guyonan akan melakukan gugatan? Saya nggak guyon. Kenapa? Saya tahu Dumas seperti apa. Saya tahu siapa yang akan menerima Dumas tersebut. Saya tahu. Bagaimana agar Kapolri tahu situasi di Situbondo, maka Kapolri harus menandatangani namanya surat kuasa ketika berhadapan dengan saya di pengadilan nanti. Dan ini kenapa saya tunda? Karena saya tidak mau Polres Situbondo, dalam hal ini pimpinan Situbondo, itu mendapatkan sebuah masalah. Selalu saya katakan, se-Indonesia itu tertinggi saya di GB Sakera, tertinggi saya. Kapolres masih ada Kapolda, Kasat masih ada Kapolres. Saya selalu katakan kepada pejabat BJU yang ada di sini, gunakan pundak saya agar pundak saya bisa untuk meraih bintang di atas. Itu yang saya katakan. Tapi persoalannya adalah, kenapa kita yang eksternal ini yang harus menjaga Kapolres kita? Kenapa kita yang tidak ada di dalam korps Bayangkara yang harus menjaga Kapolda kita? Tapi kenapa yang menjadi bagian dari Bayangkara sendiri tidak mau menjaga pimpinannya? Ini yang saya sedih. Sampai terakhir saya kasih, ini sudah notis ketiga. Saya diminta oleh Wakapolda untuk segera memberikan jawaban. Saya tunda sampai sekarang. Ya alhamdulillah dari sekian notis, dari sekian banyak notis Pak Kasat, seperti yang saya katakan, saya terima kasih. Peter sudah berhasil menuntaskan meskipun ada satu kasus
yang masih belum, yang ada di dalam notes. Tapi saya menyadari Pak Kasat. Kenapa? Karena kemarin atensinya menjadi satu. Saya tahu teman-teman itu sumber dayanya kan tidak terlalu banyak. Jadi 2 kasus, 1 lah selesai. Dan itu diselesaikan, yaitu malah bukan 1, ada 3, 2 diselesaikan. Yang 1 SKSHT memang sengaja saya akan memberikan pengertian karena apa? Waktu. Selain waktu, biaya juga saya tahu persis tentang anggaran setelah adanya repovision. Saya tahu persis itu. Ya. PIDET sudah berhasil dengan melakukan restorasi justice RJ. PPA sudah berusaha keras, yaitu terkait dengan pemerkosaan anak 7 tahun. Sudah berusaha keras. Kenapa saya katakan berusaha keras? Yang semula ada hambatan di dalam lidik, setelah GP Sagara turun naik ke sidik dan ditentukan tersangka. Namun kejaksaan berpikir lain. Kejaksaan meminta saksi yang tidak masuk akal, yaitu saksi fakta yang melihat kejadian pemerkosaan itu. Dan saya sudah protes dengan kejaksaan. Maka saya menyadari dari PPA, saya tidak gila, saya juga ada batas toleransi. Tapi PIDU saya selalu hanya dijanji-janjikan, ya Pak Kasat ya. Dan saya tidak main-main dalam hal ini. Jujur saya tidak main-main. Ketika CLS saya terkait Gunung Sampan, saya peringatkan Pak Kapolres awan dengan saya kayak saudara. Pak Juni kayak saudara. Tapi ketika saya memberikan peringatan tidak didengar, karena CLS Citizen Lawsuit itu adalah kelalaian dari petugas negara yang diamanahkan oleh negara terhadap tugas-tugasnya. Tapi tidak bisa serta-merta kita gugat. Kita harus memberikan kesempatan dengan cara memberikan notes. Jadi notes itu menjadi sebuah syarat mutlak untuk kita bisa seperti itu Pak Kasat. Akhirnya apa? Ya karena tidak ditanggapi, maka saya gugat Forkopimda di situ, termasuk Kapolres dan juga Dandim, yang itu sahabat dan saudara. Karena saya harus real, saya harus melihat ini dengan kacamata yang jelas Pak Kasat. Gitu. Dan ini saya katakan, saya ketika bulan 10 saya datang Mas, bulan 11 saya datang minta waktu karena anggaran katanya belum ada di Polres untuk memeriksa saksi ahli. Anggaran belum ada, oke lah, minta di bulan 12 anggaran baru cair. Saya nggak tahu anggaran apa yang dimaksud. Saya katakan kalau bulan 12 ini tidak ditindaklanjuti, dengan sangat terpaksa Kapolri sampai akan berhadapan dengan saya di meja persidangan. Bukan saya tidak memberikan kesempatan Pak Kasat. Jadi tolong ini dipahami dulu. Jadi ya ibarat kata ya ini sampai kalau istilahnya Madura Pak Kasat ya saya campur sedikit katembuan sampai kan jenengan baru masuk. Tapi ini institusi gitu loh Pak Kasat. Nah, itu yang saya maksud dari unit itu. Dan ini akan saya lakukan. Paling saya daftar cuma 10 juta atau 5 juta kan. Dan pasti saya lakukan. Dan ini adalah kehormatan besar ketika saya menggugat seorang Kapolri di situ. Tapi pertanyaannya, akhirnya apa? Niat saya tidak kesampaian. Gitu. Dengan saya ingin menjaga saudara-saudara saya yang kebetulan ditugaskan di situ pun. Untuk mencapai itu, saya hanya butuh kebanggaan saja. Ketika Pak Sigit bisa mendapatkan jabatan pangkat Kombes, dia 20 perwira yang mendapatkan 2 itu mantan Kapolres itu, hanya itu kebanggaan saya. Bahwa bisa nyampe kepada level titik Kombes, gitu loh Pak Kasat. Itu yang pertama. Jadi saya nggak tahu ini bagaimana caranya Pak Kasat untuk bisa memberikan keyakinan kepada unit PIDU untuk bekerja. Bisa memberikan keyakinan kepada unit PIDU untuk berani. Jangan takut lah. Percuma dibiayai negara, percuma diseragami kalau dia takut dengan orang-orang yang juga masih orang sipil. GP Sagara akan berada di belakang jenengan.
Makanya saya katakan kalau memang Polres Situbondo ingin merasa aman dan didukung oleh masyarakat, saya adakan demo maraton, nggak masalah. Anggota saya 100 orang lebih. Saya sudah buat jadwal 1 hari ini 1 hari, dan ini sudah saya lakukan. Mungkin zamannya jenengan kan saya demo maraton. Belum kesini. Saya demo maraton 1 minggu full. Saya tutup akses dari sini. Bahkan saya sudah merencanakan nanti demo maraton kita akan saya buat 2 tempat, satu di kantor kita Kapolri. Saya tutup akses Jalan Pantura karena itu hak saya untuk menyuarakan suara. Cuman akhirnya bukan sama-sama menang gitu. Saya juga ada menang, sini juga ada menang. Apa yang saya rangkai selama ini, apa yang saya lakukan bekerja sama baik dengan Polres, akhirnya hancur gara-garanya 1-2 orang yang tidak mau melaksanakan tugas dengan baik. Saya minta seperti itu. Dan saya terima kasih Pak Kasat yang juga baru masuk sudah mengambil sebuah tindakan tegas, Pak Kasat, yaitu terkait dengan waktu dulu. Luar biasa ini. Ini dibutuhkan keberanian yang luar biasa dan Pak Kasat tunjukkan itu. Ya Pak Kasat ya. Namun di balik semua yang itu saya pertama merasakan kagum, tiba-tiba ada postingan Pak Kasat. Pak Kasat salah menerjemahkan itu, bukan saya Pak Kasat. Ada postingan yang dimana di sana ada foto Pak Kasat bersalaman dan mengatakan bahwa tidak pernah ada namanya panggilan maupun undangan dari Polres Situbondo. Teman-teman Intel tahu semua itu. Makanya dan kenapa saya ingin ketemu gitu loh. Dan kalau dengan saya, dengan GP Sagera, nggak usah formal, dan maksud saya itu seperti ini, tidak perlu seperti ini lagi. Kenapa? Teman-teman punya kegiatan sendiri satu-satu dengan yang lain. Dan saya terus terang saja, saya tahu anak-anak saya ini adalah banyak yang anak-anak muda. Mereka senang kalau saya ajak hura-hura, demo dan yang lain-lain. Tapi persoalannya yang ingin saya pelajari kepada mereka bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan Polsek. Alhamdulillah kemarin Korcam Sagiman itu bisa berkoordinasi dengan baik dengan Polsek Bungatan, sehingga judi yang tidak bisa selama ini bertahun-tahun tidak pernah bisa dibubarkan akhirnya bisa selesai dibubarkan. Akhirnya Mas Sagiman tahu tidak harus narasi. Lah itulah Pak Kasat, sampai saya itu berpikir bahwa Kasat ini tidak punya keberanian menghadapi ini. Beliau itu gedap dosa. Silakan tanyakan Kapolres saya. Ya Pak Kasat ya. Jadi intinya adalah saya meminta Pak Kasat, Polres Situbondo, penyidik Situbondo jangan sampai dikadari. Saya tidak terima Pak Kasat. Jangan sampai dikerjain dengan orang-orang yang tidak punya jiwa untuk mencintai kepolisian. Jangan sampai itu terjadi. Baik terkait dengan orang yang kaya raya di Situbondo yang ada di Bidu, ataupun ditebusnya di saya anak buahnya, namanya saja anak buah tapi tidak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih operasional. Saya tahu persis bagaimana dia bekerja, saya tahu persis bagaimana dia itu mendebus. Ketika pertama saya ketemu dengan dia, hampir semua satu reskrim ditempelin semua katanya, sama surat aja Pak Kasat ya. Jadi tujuan kami adalah yang pertama Kasat Dedi ini kan Kasat baru. Itu yang terjadi. Saya adalah orang yang tidak mau dan tidak berani menambah-nambahi omongan. Dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya omongkan. Ya harapan saya sih GP Sagera tidak mengadakan gugatan citizen loss. Saya tidak urus tentang kemenangan. Menang saya pastikan kalah. Tapi setidaknya Kapolri, Kapolda itu mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi di Polres. Hanya itu tujuan.
Karena kalau Dumas itu tidak nyampe, meskipun kita ke Setungkul kita tidak akan nyampe ke Kapolda. Tapi kalau gugatan Pak Kasat itu nyampe. Tapi jujur demi Allah saya katakan, saya nggak mau kalau tidak dipaksa oleh teman-teman di sini. Kalau memang teman-teman sini takut dan tunduk kepada orang yang memiliki uang, tinggal dia berani dan berhadapan dengan Kapolri. Siap. Ya Pak Kasat ya. Nah, jujur Pak Kasat Intel sudah menurunkan anggotanya pada saya. Bagaimana kita meramu agar ini tidak terlalu ya. Ya Pak Kasat, saya terima kasih juga itu untuk penghargaan luar biasa juga pada saya. Dan saya hormati itu. Makanya tadi saya ulangkan sebaiknya. Sekarang yang bagian ini semua Pak Kasat mohon izin, setiap istri-istri dari anggota kami itu tergabung dalam Sri Kandi Pemanakan. Siap. Ya. Bahkan saya urungkan tadi anggota Ya. saya. Dan Jadi artinya sekarang yang sudah kadung berangkat, nih demi apa dia kata, biasanya aku gak ngetok duit, saya ngetok duit kan. Apa? Saya belikan ayam untuk masak di rumah. Sebentar lagi terus kita ke BBJ, ke kantor pusat kita. Untuk apa sih? Biar tidak ramai Pak Kasat. Karena saya sudah kadung janji dengan beliaunya untuk tidak menghadirkan banyak orang. Jadi tolong sampaikan yang pertama Pak Kasat kepada Kapolres, saya terima kasih. Kapolres Situbondo, Pak Imam sudah menorehkan prestasi yang luar biasa terhadap Situbondo. Yang kedua saya juga minta tolong di akhir jabatan Kapolres Imam di Situbondo, tolong ini sampaikan betul, sounding betul Pak Kasat Intel, kasih ribet anggota reskrimnya yang sudah punya prestasi, anggota Intel terutama. Anggota reskrim yang sudah bekerja luar biasa siang malam saya tahu ini Pak Kasat. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya saksinya, karena saya dipanggil saksi juga, ada berhenti-berhenti ketika Kejaksaan P19 butuh keterangan jam 11 malam kita itu mengejar deadline. Gitu loh Pak Kasat ya. Jadi ini tidak bisa lama-lama untuk teman-teman ya, untuk Orcap, Korwil Kabiro, Ordes, karena beliau sekarang ada supervisi di Pasput ya. Jadi ini betul-betul meluangkan waktu, makanya saya tadi kasar saya pada kalian, jam 9 kita sudah ya. Kapolres yang sekarang sedang verifikasi data untuk sertijab, jadi bukan tidak mau menemui kita. Terima kasih ya. Jadi tolong ini betul-betul perhatikan, karena Januari atau Februari saya pasti akan ada. Bukan saya ngancam, bukan saya ngancam, sudah lama. Dan ini tidak bergerak sama sekali. Sejak zamannya Pak Arwan, tidak bergerak. Selalu menggunakan alasan bukti. Saya sudah ke Surabaya, saya carikan dapat buktinya, insager, bayar saya Ustaz. Apa Ustaz saya? Saya kok melihat sama kok sepertinya memancarkan. Ya ini luar biasa. Dari tadi saya sudah ketelisut 3 kali nih Ustaz. Ustaz lagi nih Pak Kasat ya. Luar biasa ini Pak Kasat. Saya biasanya nggak tahu ketelisut kalau ngomong Kasat ini. Rupanya Pak Kasat sudah semalam suntuk berdoa ini agar Pak Ketum agak keseliu. Oke, Pak Kasat nggih. Jadi itu Pak Kasat. Silakan Pak Kasat koordinasi atau panggil itu. Saya hadapkan dengan saya tidak tahu. Saya intinya adalah satu. Mohon jaga Kapolres, mohon jaga Kapolda, mohon jaga Kapolda. Oke, Pak Kasat, mohon maaf. Tidak usah formal dengan saya Pak Kasat nanti Pak Kasat. Ini Pak Kasat ini saya sudah tahu. Kalau memang Pak Kasat butuh saya jangankan jam 8, jam 12, jam 2 malam saya tidak tidur, siap untuk membantu Pak Kasat di sini. Saya hanya ingin tertoreh ketika Pak Kasat itu jenderal itu teman saya. Kalau Bang Ipul sudah mentok jabatannya ketum se-Indonesia, ketum Indonesia kira Bang Ipul. Ya. Dia betul. Karena itu ya saya bilang. Kalau jenengan kan bisa naik masih. Saya hanya butuh itu. Makanya saya dengan Pak Sigit tetap baik, kawan tetap baik sampai sekarang. Video call, bukan. Gak usah kasih duit, saya juga. Makanya saya jaga betul. Saya berjanji saya. Selama saya masih memegang kampung jabatan di saya. Makanya itu saya itu kebagian saya.
berjuang bersama-sama Pak. Jadi Pak Kasat jangan menganggap saya musuh. Pak Kasat bilang saya tidak mau jadi musuh, saya jadi saudara. Pak Kasat. Entah apa saya berurusan dengan jenengan. Ini Kasat gitu. Yang pasti jenengan di situ pondok kita semua. Yang pasti jenengan di situ pondok ada di Desa Gerang 200 lebih anggota kami yang akan membantu, tapi kami tidak akan mengkriminalisasi. Saya dekat dengan Kapolres, saya tidak pernah mengkriminalisasi kasus. Kalau saya mau di kala zamannya Pak Sigit, Pak Awan, Pak Ganji, saya bisa. Agar penyidik bisa profesional, karena penyidik tidak boleh diganggu dengan seorang Kapolres. Sepengetahuan Pak Kasat. Terima kasih Pak Kasat, mungkin ada tambahannya. Mas Algiman juga ya, kasus 170 di mana? Ya itu sama korban lagi. Ya, di mana kasusnya? Selama ini nggak ada. Enggak, di mana kasus dilaporkannya? Di Bidum Letus. Pak Kasat. Kalau Pak, Satu kasus TKP Bukatan. perempuan dan Sudah hampir 6 bulan ini kan. RP-nya tahu? 6 bulan, 6 bulan. 2001 Tahun ini ya. masih tahap lidik. PR. ya. Memang kalau ingin pandai seorang perwira seperti jenengan di Situbondo. Situbondo itu kota kecil tapi kota unik. Bismillah. Ya Pak Kasat ya. Jadi nanti ini sudah masuk di Pak Kasat, nggak perlu datang ke sana. Ini Pak Kasat nih. Dan ini Pak Ngadu juga dari sana. Ini Pak Kasat. Ya. Siap. Ya nanti biar Pak Kasat yang bisa koordinasi. Terus kalau memang Pak Kasat nanti membutuhkan saya ketika dengan teman-teman, siap kapanpun. GP Sagera pasukan jenengan. Jangan takut. Pak Kasat nih. Yang lain tidak ada? Sementara ya. Itu aja Pak Kasat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan karena memang ini pergerakan Pak Kasat nih. Yang penting saya ikhlas. Jangan anggap saya musuh. Saya anggap Pak Kasat adalah adik saya, saudara saya. Oke, yang akan saya bantu Pak Kasat untuk menyelesaikan semua persoalan di Situbondo. Apalagi sebuah intimidasi itu bagian kami. Airul Kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit saya tanggapi, saya klarifikasi. Yang pertama tadi terkait penanganan yang di Bidum. Ya terima kasih, bukan merupakan suatu alasan bagi saya baru 2 bulan di sini, tapi memang itu tugas saya terkait selaku atasan langsung di Fungsi Reskrim. Artinya saya juga mengendalikan terkait semua penanganan perkara, termasuk di Bidum yang tadi disampaikan 2 laporan di Bidum ya, itu jadi bahan masukan buat saya. Terima kasih. Nanti kami sepintas tadi kemarin sudah menanyakan ke Kanit Bidum perkembangannya. Yang pertama terkait ITE ya, ada yang terkait ITE. Kalau itu lain. Kalau itu Yang 263 untuk taatnya sudah sidik, betul ya? sudah 2 tahun. Sudah sidik. Sudah sidik 2 tahun. Kemudian rencana tindak lanjutnya bisa ahli pidana. Iya. Itu yang sudah dijanjikan Pak Oke. Kasat. Iya. Jadi mohon Pak Kasat, saya tambahin sedikit, saya potong. Kalau memang reskrim tidak memiliki dalil, kita tidak akan turunkan. Kami sudah Karena itu yang dijadikan alasan Pak Kasat. Siap. Jangan khawatir. DP Sagera itu kuat. Ya, itu masukan buat saya. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Yang kedua, ya teman-teman semuanya harus menyadari bahwa setiap personil, utamanya mungkin Kasat lama sama Kasat baru itu mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai kebijakan sendiri. Mungkin sebelumnya Pak Agus Widodo kebijakannya seperti apa, saya seperti apa, itu tentunya masing-masing pimpinan atau masing-masing perwakilan mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Saya sendiri orangnya mungkin beliau sudah paham, saya sendiri
sangat menjaga hubungan, maksudnya saya terkesan menjaga integritas saya dalam penanganan perkara. Siap. Sebelumnya saya pernah kenal sama Pak Saiful Basri sebelum saya ada penanganan terkait Walid Lubuk, tidak kenal. Nah, Malah saya tidak ikut-ikut itu Walid Lubuk. itu murni karena memang kebijakan saya. Siap. Saya tidak ada mungkin kenalan atau kedekatan dengan rekan yang di sana. Bapak giliran disampaikan, saya sama sekali tidak ada kedekatan. Kalau waktu yang diposting di situ, memang perintah dari beliau saya menemui, dan saya tidak mau menemui sendiri. Saya mengkhawatirkan kasuistis setelah pihaknya mungkin ditangkap atau apa, minta pertolongan sama saya minta teman Pak Kabiro waktu itu, biar tidak terjadi hal yang tidak mungkin yang di luar. Tapi statementnya itu betul kan? Dan bahwa ada, saya tidak maksud tujuan beliau ke sini, cuman enggak artinya begini. Apakah dia itu menanyakan kepada jenengan bahwa dia atau Ridho ini pernah dipanggil atau diundang, dan jenengan mengatakan tidak pernah? Tidak pernah nanya seperti itu. Tidak pernah nanya seperti itu. Nah, itulah. Artinya kemarin yang saya screen itu adalah postingan Facebook. Dari sanalah Pak Kasat saya pikir bisa memahami dan membaca. Jangan maksudnya jangan bahasa tubuh dengan foto seperti itu jangan diterjemahkan dengan subjektif. Caption. Ya. Captionnya jelas saya translatekan di bawah bahwa dia menanyakan kepada Kasat, itu saya captionkan. Saya belajar translate ya Pak Kasat ya sampai ke bawah. Artinya jujur Pak Kasat, kenapa saya ingin menemui Pak Kasat? Karena saya ingin mengkonfirmasi awalnya, bukan bermaksud yang lain Pak Kasat. Kenapa? Saya tidak punya keyakinan Pak Kasat. Pak Kasat sudah bicara seperti itu. Kalau toh memang dia menanyakan seperti itu dan Pak Kasat tidak tahu, pasti Pak Kasat akan memanggil anggotanya yang tahu. Saya yakin itu gitu loh Pak Kasat. Tapi kan saya tidak bisa beropini untuk itu Pak Kasat. Karena saya yakin Kasat tidak seperti itu. Oleh karenanya kenapa saya capture itu Pak Kasat gitu loh. Dan ya mengenai yang Pak Kasat, ya memang saya akui lah mungkin banyak pertimbangan, tapi yang pasti dari sanalah Pak Kasat bisa tahu bahwa siapa sosok dia yang bisa memelintir sampai ke medsos di 7 grup Pak Kasat. 7 grup yang anggotanya ribuan. Nah, artinya seperti ini kan berarti kan salah gitu loh Pak Kasat. Tapi sekarang saya sudah dapat jawaban pasti bahwa tidak ada pembicaraan seperti itu. Saya juga tidak perlu tahu pembicaraan yang lain karena itu adalah hak dia untuk menanyakan, dan saya memang tidak mau terlibat dalam hal-hal yang lain. Terima kasih Pak Kasat sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada itu. Dan saya itu aja. Siap. Bapak saja mungkin ada. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, rekan saya Pak Mukiful dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kegiatan pagi ini yang awalnya katanya mau rame-rame, ya pada akhirnya sesuai dengan kesepakatan kita ya cukup yang hadir di sini. Mengirim orang sih, mengirim luar biasa. Ya, Luar biasa, Intel ini luar biasa. Saya yang biasanya teguh goyah ini. Akhirnya tidak. Tapi karena kita tingkat persaudaraan. Ya, artinya gini, kita berharap bahwa kalaupun ada sesuatu bisa kita komunikasi Itu yang saya harapkan. baik, sehingga apa yang dituju sama-sama bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, tanpa harus dengan rame-rame itu. Mungkin harus menggugat juga ya. betul. Untuk itu ya mungkin ke depan ya silakan untuk berkomunikasi baik dengan kita maupun dengan fungsi Polres yang lain. Ya, saya tambah sedikit Pak Kasat, dari Pak Kasat Reskrim. Saya tidak mau merasa dengan kasus sesungguhnya. Saya ingin hati-hati aja. Jadi mohon nanti kali minggu
itu jangan seperti priayi lah handphonenya itu gitu. Kalau saya ini kan bukan pacarnya, kalau nggak penting kan nggak mungkin mereka. Maka saya tolong disampaikan saja. Saya nggak tahu apa nomor saya tidak ada atau bagaimana, tapi yang pasti saya berupaya baik dari penyidik dulu Pak Kasat. Saya tidak akan menekannya penyidik, setelah itu kami baru KPO, baru Kasat. Bukan saya tidak mau langsung jumping, karena saya tahu tugasnya dengan berat. Meskipun dengan Pak Kasat Inter ya, betul aja. Belum tentu 1 bulan saya itu berkomunikasi gitu. Jadi apalagi seperti Pak Waka ini kan sudah saudara dengan saya, tapi saya tidak pernah melakukan WA atau apapun kalau beliau tidak menghubungi saya. Jadi biar komunikasi lancar ya Mas, ya Pak Kasat ya. Jadi Pak Windu tolong kasih tahu sebagai kami agar kami bisa berkomunikasi dengan enak. Saya ketemu dengan jenengan bisa ngopi-ngopi, tidak masalah dengan urusan yang berat tidak seperti ini. Gitu, Ya mungkin untuk saat ini mungkin apa yang sudah disampaikan sudah bisa diterima oleh Pak Kasat. Tentunya mungkin nanti ada tindak lanjut dengan berkomunikasi secara internal untuk mengkonsolidasikan ke dalam. Dan hari ini mungkin Pak Kasat kita semua banyak kegiatan yang harus kita lakukan sehingga mohon maaf kami tidak bisa menerima berlama-lama dengan, tapi yang terpenting esensi dari apa yang teman-teman ingin sampaikan bisa diterima dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus sih. Jadi terima kasih atas waktunya dari teman-teman. Terima kasih banyak. Saya kira mau bertatap muka datang silaturahmi ke sini. Saya perkenalkan dulu ya. Monggo, ya. Beliau Mas Misroto, Kabiro Investigasi GP Sakira. Beliau adalah Mas Yohan, Korwil Tapal Kuda. Jadi kita tiap daerah ada GP Sakiranya juga. Terus yang sebelah itu Korcam, Jangkar, ya Pak Mustafa. Yang sebelah itu Korcam Bunatan, Mas Saiman. Ini waketum saya Fatoni, beliau ini Korcam Baju Titi Mas Evan, terus Mas Kordes Panarukan, Mas Iko. Terus yang di belakang itu dari Patemon, yang anu judi kemarin juga. Ustaz lah, sampai Pak Kasat ya. Kayaknya punya karomah sendiri. Terus yang sebelahnya adalah Kordes Sumber Tengah, Mas Asadi. Yang lain tim S1. Tim S1 itu kumpulan para wartawan yang berkumpul dalam 7 meja. Artinya jangan kawan. Tadi ada Korwil Tapal Kuda, wilayahnya sampai Pasuruan. Ada kantor-kantor yang juga sampai Pasuruan. Bismillah. Pegang tinggal luar biasa kan. Iya. Bawa beberapa kabupaten. Makanya saya kan tertinggi. Karena kita sudah Kemenkumham jadi bisa sendiri juga. Terima kasih Pak Kasat. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Oke ya, siap. Sekali lagi saya terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sekarang memang super mepet. Terima kasih, mohon maaf. Ini lagi kita kira kita prajurit. Bismillah.